Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, kita Selamat akan pagi, Pak. memulai renungan kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita, mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum memulai renungan kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa ya. Segala puji hormat serta syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas belas kasih Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan yang baru, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan selalu limpahkan atas kami, anak-anak kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami akan memulai seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini, sebelumnya kami akan dasari terlebih dahulu lewat kebenaran firman-Mu yang boleh senantiasa boleh memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga, kami ucap syukur dan kami akan memulai renungan pagi hari ini. Kiranya urapi hati pikiran kami, hanya biarlah kuasa Tuhan selalu ada di dalam setiap pemikiran-pemikiran apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita semua boleh selalu diberikan kekuatan kesehatan. Hari ini pula kita boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru pula tentunya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Matius ya. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23 ayat bacaannya ya. Jadi ayat bacaannya terambil di dalam Matius 15 Matius yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak, duri, atau bentar ya anak. Saya ulang sekali lagi di dalam Matius 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dari namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 ini
Kalau boleh Pak Rudi berikan sebuah tema, mari kita belajar dari buah apa yang sudah kita perbuat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan seringkali kita mendengar sebuah perumpamaan ya. Kita pernah mendengar sebuah perumpamaan tentang misalnya ada perumpamaan gajah mati meninggalkan gading. Kemudian ada perumpamaan lagi tentang orang mati itu yang dikenal adalah namanya. Ya, itu sebuah perumpamaan. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita, kita tidak mungkin kalau kita percaya kepada Tuhan, tentunya kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Ada banyak tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, lingkungan yang ada di sekitar kita, tanaman-tanaman yang begitu banyak di sekitar kita itu akan kelihatan begitu sangat indah, begitu sangat membuat hati kita memiliki sebuah ketenangan yang luar biasa ketika kita melihat aduh luar biasanya ciptaan Tuhan. Ya. Kita perhatikan apa yang ada di sekitar tadi itu merupakan sesuatu hasil yang boleh dilihat dari dalam. Bukan nampak, kita bisa melihat nampak luarnya, tetapi prosesnya yang dari dalam itulah salah satu bagian yang sangat memiliki peranan yang sangat luar biasa di dalam kelangsungan hidup tanaman tersebut. Nah, kalau kita perhatikan tanaman tersebut merupakan yang membuat sesuatu yang luar biasa tadi itu adalah kalau kita perhatikan adalah akarnya, yaitu penopang tubuh tegaknya tanaman yang juga penyerap air dari zat ara yang ada di dalam tanah tersebut. Kemudian dari tanah tersebut disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Namun ya anak-anak, apabila akar-akarnya tadi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tidak sampai menembus pada sumber mata air, maka pertumbuhannya dari tanaman tersebut pasti akan terganggu. Daunnya tidak hijau atau bahkan mengering dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan kembali ada sebuah tanaman pohon tambartin gitu ya. Nah, tumbuhan tanaman tambartin ini itu kalau saya lihat itu tanaman yang begitu luar biasa rindangnya, ya, begitu luar biasa rimbunnya. Nah, di sini kita perhatikan kalau saya lihat salah satu ciri dari pohon tambartin ini ternyata akar-akarnya ini bisa mencapai kedalaman 40 sampai 50 meter. Aduh, luar biasa sekali ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata tumbuhan tanaman tambartin ini biasanya ditanam di padang gurun yang begitu sangat kering. Tetapi kenapa pohon tambartin ini bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan rimbun? Ternyata di sini kalau kita pelajari ternyata tanaman ini bisa hidup pada padang gurun itu ternyata mempunyai ukuran yang sangat besar pertama dari sisi tumbuhannya. Ya. Kemudian tumbuhannya itu berdaun sangat lebat. Tetapi di sini akar-akarnya sangat dalam seperti yang Pak disampaikan tadi. Ya, akarnya begitu menancap sangat dalam sampai bisa menembus sumber mata air. Nah, kalau kita lihat di referensi yang lain ternyata tanaman ini bisa kalau dilihat kembali ternyata ini bisa masuk ke kedalaman yang sungguh sangat jauh sekali sampai bisa menembus sumber mata air. Karena itulah sekalipun menghadapi musim-musim yang sangat kering, pohon ini tetap mampu bertahan dan daunnya tetap tumbuh dengan hijaunya. Nah, di sini jelas sekali bahwa pertumbuhan sebuah pohon itu dimulai dari dalam. Yang prosesnya tentunya tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita,
Begitu pula dengan pertumbuhan kita, seseorang tentunya juga diawali melalui sebuah proses yang begitu sangat dalam. Di kedalaman kemudian akan bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang dapat dilihat dari luar, dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, anak, kalau kita nanti akan belajar dari tumbuhan ini, ternyata ada banyak tumbuhan lain yang mungkin memiliki kesamaan yang sering ditanam di padang gurun, yaitu misalnya kita lihat tumbuhan kurma gitu ya. Tumbuhan kurma itu juga ditanam di daerah padang gurun, tetapi di sini juga begitu dalamnya akar-akarnya sampai dia bisa menembus sumber mata air. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini pula kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, ya. Ini pada intinya adalah mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki dasar yang kuat. Makanya kita sangat bersyukur sekali seberapapun kita yang ada setiap hari untuk mengikuti renungan pagi, mesbah pagi, ini merupakan salah satu bentuk diri kita untuk menanam iman percaya kita kepada Tuhan untuk kita lakukan setiap hari. Suatu saat apa yang kita lakukan melalui sebuah proses ini, tentunya di dalam proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tetapi bagi anak-anak yang selalu memberikan peluang, memberikan ruang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita, maka tentunya kita akan selalu mengorbankan apa yang menjadi kesenangan pribadi kita. Kalau kita tidak mau membuka ruang hati kita untuk Roh Tuhan bekerja di dalam hati, mungkin kita pagi hari ini ya udahlah, karena pembelajaran dilakukan secara daring, renungan juga dilakukan secara daring pula, kita nanti bisa lihat di sambil tidur-tiduran dan sebagainya. Tetapi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa Roh Tuhan itu bekerja di dalam hati kita melalui proses yang sangat panjang tadi, tentunya di sini akan membuat kita mengorbankan waktu-waktu yang ada untuk bersekutu kepada Tuhan, membangun dasar yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kunci pertumbuhan rohani kita, ya, kunci pertumbuhan rohani kita itu akan menghasilkan buah roh atau karakter Tuhan. Dan untuk kita bisa membuat atau menghasilkan buah roh dan menghasilkan karakter Tuhan atau karakter Kristus di sini, tentunya kita akan membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Kita mengizinkan kita mengizinkan Roh Tuhan untuk bekerja secara leluasa di dalam kita, maka kita pun akan dituntunnya kepada kehendak Tuhan tentunya. Nah, bila Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka apa yang nampak dari luar, baik itu perkataan dan segala perbuatan yang kita lakukan, itu adalah di bawah kendali daripada Tuhan. Ya, itu merupakan kendali Tuhan. Maka apa yang kita lakukan sepanjang hari ini, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terjadi 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam atau dalam 1 hari ke depan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka salah satu yang bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan ke depan, kita tentunya minta pertolongan kepada Tuhan dengan kita membuka selebar mungkin Roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam diri kita, mungkin tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Tetapi ketika Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka segala sesuatunya
Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada hidup kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mungkin kita merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Mungkin kita menganggap bahwa kita adalah orang yang lemah. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Maka bagi kita tidak usah berkecil hati. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak berkecil hati di hadapan Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ibaratnya seperti kita itu menempel kepada Tuhan. Hidup kita itu seperti carang ya. Kalau kita melihat sebuah tanaman, tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berbuah. Tentunya ada pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan di sini adalah hidup kita melekat kepada Tuhan supaya akar kita bisa meresap pada sumber mata air Tuhan. Kita bisa berbuah, menghasilkan buah, dan buah yang kita lakukan adalah buah yang boleh mendatangkan sukacita, berkat bagi semua orang. Hidup kita boleh mendatangkan sukacita dan hidup kita boleh mendatangkan berkat bagi orang yang ada di sekitar pula. Nah, anak-anak, seperti yang sejak awal Pak Adi sampaikan, kita tidak usah khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Percayakan saja semuanya itu kepada Tuhan. Kita selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan setiap pagi. Apa yang kita renungkan tidak akan pernah sia-sia. Ya, apa yang kita dengar tidak akan sia-sia untuk di dalam kehidupan kita. Itu merupakan dasar bagi kita. Ya, merupakan dasar bagi kita untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga suatu saat ketika ada badai gelombang datang, segala persoalan datang menimpa kepada kita semua, kita akan berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat. Itu karena sejak awal iman kita bangun dengan pondasi yang sangat luar biasa. Ketika kita membangun sebuah iman dengan pondasi yang kuat, maka ketika badai topan datang melanda kepada kita, kita akan tetap berdiri dengan kuat. Kita akan berdiri dengan kokoh. Ya. Nah, pada hari ini pula kita mengingat kembali apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan tentunya itu dikenal dari buahnya. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dikenal dari buahnya. Jadi dikenal dari buahnya ini berarti apa yang kita lakukan keseharian dalam kehidupan kita setiap saat ketika kita berteman, bersosiali dengan siapapun. Buah kita apa, gitu ya, sehingga bisa membuat orang percaya, mengenal kepada kita. Orang yang percaya itu, waduh, anak ini begitu luar biasanya memberkati semua orang. Dan tentunya orang yang percaya kepada Tuhan itu buah-buahnya adalah buah-buah yang selalu mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam Matius 7 ayat yang ke-16a pun juga disampaikan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini berarti apa yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari itu tentunya karena kita adalah orang-orang yang selalu mengandalkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatunya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, itu semata-mata karena campur tangan Tuhan ada di dalam setiap perkara-perkara kita. Jika Roh Kudus yang memimpin kita, ya, jika Roh Kudus yang memimpin kita, itu artinya
kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Maka ketika kita mempercayakan semua itu atas pimpinan Roh Kudus, ya, maka segala perbuatan dan perkataan kita pun akan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan daging kita, tetapi inilah yang membedakan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah keberadaan orang-orang yang mungkin ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan mempercayakan sepenuhnya segala Roh Kudus kita membuka ruang yang membuka ruang selebar-lebarnya supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kita mengizinkan Tuhan bekerja secara leluasa. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja leluasa di dalam hati kita, maka hidup kita akan menjadi berkat atau menjadi buah-buah yang boleh mendatangkan berkat bagi semua orang di sekitar kita. Orang yang percaya dikenal dari buahnya. Orang yang dikenal oleh karena buahnya, karena dari buahnya lah kita akan mengenal mereka, orang yang ada di sekitar kita, dan tentunya di sini mereka juga kita akan mengenal Tuhan, mengenal berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau Pak Rudi saksikan pada anak-anak semua, mungkin Pak Rudi boleh ada sampai pada detik ini itu sesuatu yang sangat luar biasa yang boleh saya saksikan kepada anak-anak semua. Tuhan bekerja luar biasa, Tuhan memberkati begitu luar biasanya, memberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, itu merupakan berkat yang sangat luar biasa. Bahkan diberikan kepercayaan untuk memberikan renungan kepada anak-anak itu bagi Pak itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sedikit apa yang kita berikan, tetapi ketika kita memberikan apapun yang kita berikan itu dengan kesungguhan hati, memberikan segala sesuatunya itu karena pertolongan Tuhan, maka percaya bahwa apa yang kita tabur, berkat yang akan kita berikan itu juga akan luar biasa. Pertolongan Tuhan akan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Maka untuk kita bisa melayani, bukan hanya orang yang dewasa saja kita bisa melayani semua orang. Hidup kita, anak-anak pun bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya hidup kita, apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Roh Tuhan, Tuhan izinkan bekerja di dalam hati kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah. Dan buah yang kita lakukan adalah buah-buah yang boleh memberikan kedamaian, memberikan sukacita bagi orang-orang yang kita layani tentunya. Nah anak-anak, pagi hari ini pula kita boleh bersama-sama meluangkan waktu untuk membangun persekutuan kepada Tuhan, itu semata-mata untuk membangun iman dasar percaya kita kepada Tuhan. Maka nggak usah berkecil hati, nggak usah pesimis, karena kita harus mengorbankan waktu, tenaga untuk bersekutu kepada Tuhan, tetapi inilah berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah anak-anak, demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya, memberkati dengan kekuatan, memberikan dengan kesehatan dan sebagainya, bahkan Tuhan memberikan berkat melimpah atas kita semuanya. Itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Roh Kudus biarlah bekerja dalam hati kita, dan untuk itu mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah itu menjadi rema bagi kita di dalam hati kita, untuk selalu kita ingat setiap waktu akan setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan genapkan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa kembali. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada saat hari ini pula Tuhan selalu ingatkan kami untuk kami selalu membangun hubungan yang baik kepada Tuhan.
kami membuka hati kami untuk menerima pimpinan Roh Kudus di dalam hati kami, untuk kami boleh membangun iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga iman percaya kami boleh meneguhkan iman kami, boleh menguatkan kami, untuk kami boleh berdiri kokoh, untuk kami selalu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada, itu semua karena berkat pimpinan yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lewat kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, biarlah itu menjadi rema bagi kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami boleh lihat, itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan. Terlebih sebentar kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun harus dilakukan secara daring, tetapi kami yakin dan percaya bahwa campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan selalu menyertai anak-anak kami, bahkan menyertai Bapak Ibu Guru semua yang membimbing kami. Biarlah segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah pertolongan Tuhan nyatakan atas kami semua. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kami mengawali setiap pekerjaan kami, aktivitas pembelajaran kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Biarlah berkat pertolongan Tuhan limpahkan atas kami semua. Terima kasih ya Bapak. Kami mengawali kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami sudah berhaleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, kiranya Tuhan memberkati. Selamat belajar, selamat beraktivitas, yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya ya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.